Selamat malam para mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah minggu lalu tentang fungsional API TensorFlow, dan kita akan mencoba hari ini membuat penggabungan dua branches gitu, 2 atau 3 branches itu dengan cara adding, subtraction, terus multiplications itu elemen wise yang multiplication atau dot perkalian matrix. Nah, kita akan belajar sedikit soal itu, dan kita pakai Google Colab supaya mudah karena ada AI-nya. Oke, kita buat new Colab. New Google Colab start dari 0. Nah, oke. Kita belajar API, ini fungsional API. TensorFlow. Pertama kali kita butuh datanya bebas sih. Misalnya kita pakai data image saja, berarti load misalnya load digit ya, digit dataset from TensorFlow supaya mudah, and plot atau show some of them. Ini sudah pernah ya. Okay, so dia akan loading dari MNIST digits datasets. Jadi ini tulisan tangan, kemudian dia akan membuat beberapa plot. Waiting. Itu siapa yang teriak-teriak? Agak lama. Oh, dia sedang downloading data ya. Nah, bagus, sudah muncul. Ini dia data gambarnya. Oke. Dan dia sudah langsung muncul dalam Xtrain, JTrain, Xtest. Kita cek ininya dulu, size-nya dulu. Print X train JTrain shape. Mari silakan masuk. Oke. Ternyata satu sampel itu berisi matriks 28 kali 28. Nah, ini adalah datanya, data image. Ada 60.000 sampel. Jadi setiap sampel ada 28 kali 28. Aduh, banyak gangguan. Kenalan dulu. Ini dia yang mengganggu dulu. Halo. Diem.
Halo. Jangan berisik ya. Baik. Nah, kita sedang belajar tadi fungsional API untuk suatu masalah. Nah, dalam hal ini masalahnya adalah gambar digits itu yang tadi 28 kali 28 digits itu harus mengenali kelasnya. Jadi ini angka 5, angka 0 itu kelas. Jadi kelasnya ada 10. Nah, sekarang yang kita maui adalah bahasanya. Jadi sintak functional API. Kalau kita pengen membangun suatu arsitek yang kompleks, mempunyai banyak percabangan, dan kemudian harus menggabung cabang-cabang itu, kita minta saja AI-nya ya, generate make two branches ya, two branches neural network. That okay, the first branch using full dense, and the second branch using CNN misalnya convolutions. Kalau yang full dense pakai ANN, and end up with at process before classifying into 10 classes of means. Oke, semoga muncul. Oke, dia ngomongnya apa? Ini sudah, ini yang tadi sudah ya. Yang ini sudah kita buang. Terus extends-nya dan extends-nya dia di scaling ya, karena maksimumnya 255 mestinya. Kita kalau mau cek berarti cek di sini ya, add code. Jadi ada nampi enggak nih? Belum ada nampi. Kita import dulu nampi. Import nampi snp, kemudian npmax extends, aksisnya 0. Kita cek. And the array ini extend masih, sorry, ini masih 60.000, berarti saya hanya minta yang ke 0 saja. Jadi maksimumnya ini ya, masing-masing kolom ada yang hitam, full hitam berarti 0, terus yang putih itu 200 sekian. Kalau aksesnya kita buang,
maksimumnya adalah 255, berarti di sini dia mau scaling. Oke. Kemudian di receipts untuk si NN dia mereceive seperti ini. Extrain CNN itu menambahkan 1. Jadi kalau kita mau cek dulu sebelum sampai sini, yang ini kita hapus dulu. Atau ini terlalu panjang. Kita add saja di sini, add code. Terus yang bagian sini kita cut. Sorry. Oke, ini kita cut. Taruh di sini. Kita cek size-nya dulu. Print extrain CN ships. Oke, train ships. Ya, sekalian print juga yang aslinya. Extrain ya. Extrains ship langsung aja. Oke. Jadi bedanya antara yang asli, yang ini ya. Ini 28 kali 28. Untuk si NN itu butuh 3 dimensi, ya 28 kali 28 kali 1, hanya 1 warna karena dia grayscale. Kalau ada 3 warna RGB, red, green, blue, maka yang ini menjadi 3, 28 kali 28 kali 3. Terus di tesnya itu sudah langsung 10 ya tadi. Tadi mungkin baru 1, tapi kemudian di categorical, jadi di set sebagai vektor one hot vector, jadi sudah menjadi 10 angka. Oke, itu yang kita dapatkan. Terus kita minta tadi apa? 2 branches toh. Ini yang full dense. Berarti full dense itu shape-nya kan harusnya flat ya. Jadi 28 kali 28 itu dijadikan 1 baris. Jadi tidak 2 dimensi tapi 1 dimensi, sehingga perlu dibuat flatten. Jadi ketika input dense yang 28 kali 28 itu masuk ke sini, flatten, maka dia menjadi 1 dimensi. Terus yang 1 dimensi itu kemudian masuk ke dense 128, 164. Terus yang terakhir outputnya punya ukuran 32. Nah, ini yang harus dilihat dengan teliti adalah output dense masing-masing branch, karena kita mau menjumlahkan antara branch yang pertama dan kedua. Jadi vektor 1 sama vektor 2 itu dijumlah sehingga ukurannya ini harus sama dengan yang branch kedua. Kita lihat branch yang kedua apa yang kita peroleh. Nah, ini CNN branch, dia input shapes-nya 28 kali 28 kali 1 grayscale. Terus dia tidak di flatten karena kita minta convolutions layer. Jadi ini conv 2D, terus ada max pooling dan sebagainya. Ini kamu desain sendiri.
konvolusinya bagaimana, ini masih bebas banget. Nah, terakhir dia akan dijumlahkan. Nah, sehingga yang ukurannya masih 2 dimensi, ini sampai sini masih 2 dimensi, masuk ke max pooling 2D ini masih 2 dimensi, terus flatten, nah dia akan membuat dia 1 dimensi, ukurannya nggak tahu, nanti bisa dicek di summary. Terus ketika flatten ini berarti sudah lurus 1 dimensi. Terus yang terakhir yang ukurannya mungkin ini masih panjang atau pendek, tidak sama dengan 32, itu dipaksa menjadi 32. Jadi yang terakhir, nah ini juga 32. Yang ini maksudnya output CNN-nya ini 30. Ini nampak enggak apa-apa yang sebelah sini. Karena masih ada 32 yang bagian output yang branch kedua. Nah, kita belajar hari ini caranya menggabung dengan beberapa cara. Kalau kemarin minggu lalu kita belajar concatenate. Jadi kalau yang atas itu 32 sama 64, ya berarti itu menjadi 1 dimensi yang ya, menjadi kereta api panjang 32 ditambah kereta api panjang 64 berapa? Jadinya kereta api yang panjang. Sedangkan ini kereta apinya sama-sama 32, terus penumpangnya dijumlahkan. Dari gerbong 1 dijumlahkan, gerbong 2 dijumlahkan sendiri, dan seterusnya sampai gerbong ke-32. Jadi itu adalah add. Jadi nanti ini ukurannya merge itu mestinya 32. Nah, setelah ini muncul 32, di proses terakhir karena classifications, kita pakai Activation Softmax dengan ukuran 10 kelas selesai, kemudian baru diproses. Nah, ini saya kira bisa di-compile, langsung tes accuracy dan sebagainya. Oke, epochnya berapa? Oke, 5. Ini masih 5 saja, berarti mungkin masih jelek ya. Tapi enggak apa-apa, kita hanya belajar sintaksnya, jadi kalian nanti epoch sama dengan 5 bisa diubah menjadi lebih banyak. Oke, ini kita run saja, semoga berjalan. Ya, ternyata walaupun 5, ini masih ya, lumayan lama. Is okay. Ngopi-ngopi dulu ya, sambil menunggu. Nah, operasi add sama subtract itu sangat penting pada urusan pada arsitek ResNet. Coba kita tanya ChatGPT ya. Terangkan arsitek ResNet, arsitek neural network. Residual net, misalnya seperti ini, ResNet yang terkenal, yang lama itu ResNet ukuran 50. Terutama bagian add dan subtract dari cabang-cabang. NN.
kalian bisa baca dari situ. Jadi dia akan membentuk blok-blok, dan untuk menggabung beberapa blok itu dia memakai add atau subtract juga. Tidak menggunakan operasi subtract. Mungkin adding sama subtract sama aja, karena kalau ini dijumlah dengan positif atau dijumlah dengan negatif, maka itu sudah cukup satu ya. Jadi ini caranya memformulakan di ResNet adalah seperti ini. Cabang pertamanya ada yang kompleks fx. Nah, f itu ada arsitek yang sangat kompleks. Kemudian cabang berikutnya itu langsung apa, data pasti ada bobotnya, itu bobotnya mungkin hanya satu full dance, kemudian dijumlahkan. Nah, berarti cara berpikirnya mestinya dia akan membuat perbandingan antara cabang satu sama cabang yang kedua. Ini kalau yang complicated sama yang nggak complicated, itu misalnya kalau hasilnya mirip-mirip, berarti kan yang bagian ini bisa di skip, tapi kita bisa memakai wedge yang bagian yang lebih sederhana. Jadi mungkin ada skip connections ya. Oke, that will be fine. Jadi itu adalah adding di ResNet. Akurasinya gede banget nih, sudah 99. Hanya 5 epoch doang. Keren. Oke, selesai. Akurasi terakhir 99 ya. Terus file accuracy-nya 99 masih. Jadi ini sangat bagus. Hasilnya lumayan. Masih ada satu lagi ya, 5 epoch ya. Oke, hampir selesai. Iya, terakhir. Oke, selesai. Ya. Tes akurasi 99%. Fine. Kita lihat model summary. Ya, yang terakhir ini dia ukurannya 32. Yang atas tadi apa ya? Ya, dia dengan 32 sama 32 ya, itu namanya. Nanti dilihat ya, itu layar yang mana di sini. Layarnya harus dikasih nama supaya jelas yang output CNN sama output
yang satunya ANN itu pasti 32 sama 32 itu di ini dia heading antara dens 2 sama dens 4 yang sama-sama 32. Oke. Kita bisa create yang kayak kemarin change add with concatenate kurang C change the model use instead using add please use concatenate. Oke, let's see apa yang terjadi. Yang bagian ini kita sudah tahu. Yang ini sudah ada. Si intrinsic sampai sini sudah ada semua. Tidak usah. Terus input dense 28 ya benar. Flatten ya, terakhir 32, kemudian yang CNN sama seperti ini, terakhirnya juga 32, kemudian yang terakhir, nah ini dibuat concatenate, di merge begitu ya. Kemudian oke. Model keras selesai, terus compile, terus bit sini saya buang dulu compilationsnya, saya cut dulu, ini saya kasih model summary dulu, baru tadi sisanya saya taruh di sini. Nah, kita tahu concatenate sekarang antara 8 sama 10. 8-nya adalah 32, 10-nya 32, terus disambung kereta api depan sama belakang, ya, sektor depan belakang menjadi 64. 32 disambung 32 itu concatenate. Ini kalau kita run apa yang terjadi? Lama kita ke ChatGPT lagi. Oke. Ceritakan arsitek NN yang menggunakan subtract, menggunakan add, subtract, dan multiply. Dan alasan ilmiahnya. Oke, jadi dia akan membuat ini menangkap interaksi kompleks antar features secara berbeda ya. Ini contoh-contohnya apa? Squeeze and excitation network CNET. Terus apa lagi? Ada LCM, GRU, yang lain ada lagi enggak? Oh, enggak. Mestinya banyak sekali seperti
tadi ResNet, kemudian LNet, ada banyak, saking banyaknya kalian bisa cari di mana. Kalau mau belajar carilah di sini, di yang namanya Papers with Code. Nah, di sini bisa terlihat banyak cara gitu ya. Ini pro state of the art, berarti paper-paper yang terkini, yang saya kira yang paling bagus, apa akurasinya atau apa gitu. Klik state of the art, ini kok lama. Bentar, ini masih munyer-munyer, berarti internet saya tidak bagus. Kalian klik coba ini apa, Papers with Code, terus Pro State of the Art. Ini punya saya nggak jalan, masih munyer-munyer. Kemudian nanti ada beberapa metode, terutama yang di image processing, ada berbagai macam arsitek yang menggunakan operasi berbagai macam add, subtract, multiply, dan sebagainya. Kembali ke program. Sudah selesaikah? Belum, masih epoch 3. Ini akurasinya 98 juga, 99 ya. Oke. Kita kurangi epochnya ya, supaya cepat. 2 atau 3 saja. Oke, nunggu lama. Tadi paper with code-nya masih belum bergerak. Aneh. Oke, the last one. Ini 99 juga, akurasinya yang tadi berapa ya? Terakhir 987 ya. Hey. Kuliah. Jangan berisik ya. Itu TensorFlow namanya. Tuh, lihat tuh. Itu. Oh, sudah hampir selesai kah? Fine. Oke. Selesai. Sekarang kita generate
juga tadi concatenate sama adding sudah ngerti ya bedanya apa. Sekarang dengan multiply, berarti change copy paste aja. Nah tadi copy paste ini ya. In the model, instead using a concatenate, please use multiply. Concatenate. Beda, kita enter lagi. Ini adalah element wise multiplication. For combining the two branches of NNS architecture. Oh sorry, bahasa Inggrisnya trouble, architecture. Oke, semoga ini sudah bisa kita hapus. Kita buang yang sudah ada. Sampai sini, oke. Input dense sama seperti yang atas. Ini yang branch dense ya, full dense. Ini yang CNN branch sama persis. Terus caranya merging adalah multiply. Dan multiply element wise artinya apa? Kalau ada kereta api gerbongnya harus jumlahnya sama ya. Ini 32 dengan 32. Terus gerbong 1 dikalikan dengan gerbong 1 dari kereta yang berbeda. Gerbong 2 dengan gerbong kedua. Gerbong ketiga dengan gerbong ketiga. Itu multiply. Oke, kita run saja. Nah, ini 5 lagi ada. Oke, kembali ke ChatGPT. Oke, apa beda multiply dan dot? Gimana mereka digunakan? Kalau multiply itu untuk elemen wise, berarti gerbang 1 dikalikan gerbang 1 juga. Tapi kalau dot, itu dot product. Artinya kalau ada dua matriks A dan B, A kali B itu ada aturannya. Jadi A itu misalnya M kali N, maka B harus N kali K misalnya. Jadi ukurannya menjadi, akhirnya menjadi apa? M kali K gitu ya. Multiply elements by elements, elemen wise itu A kali B itu biasanya pakai tanda ini 1, 2, 3
sama 456 kalau dikalikan ini menjadi 1 kali 4 ya. Ini 2 kali 5 sama 3 kali 6. Kalau dot product itu beda lagi. Ini misalnya 1 2 3 dan B-nya 456 kalau didotkan dia harus tahu A-nya itu harus misalnya 1 kali 3 sedangkan B-nya 3 kali 1 sehingga hasilnya 1 kali 1 dikali 2. Tapi kalau A-nya misalnya ini kan 1 kali 3 ini misalnya 10 kali 3, B-nya harus 3 kali misalnya 5. Hasilnya menjadi 10 kali 5. Penggunaannya apa nih? Kalau multiply digunakan di mana? Nah, ini arsitek tentang attentions, tentang highlighting features itu pasti menggunakan multiplication. Jadi ada banyak nih attention model di transformer dan sebagainya, itu banyak sekali yang pakai perkalian. Jadi mengalihkan antara dua hasil itu artinya dia akan memfokuskan pada suatu bagian dengan lebih baik. Jadi attention architecture itu kebanyakan ada multiply, sedangkan dot itu lebih kompleks lagi. Ini sangat kompleks. Ini contohnya mana? Self attention mechanism. Nah, oke. Kuliah hari ini baru introduction ke deep learning ya. Jadi kalau nanti masuk ke deep learning kita akan coba melihat beberapa perbedaan atau membuat misalnya skema attention yang sederhana sebagainya. Nah, ini yang akan kita buat sekarang, memakai multiply dan memakai dot. Kita cek apakah sudah selesai. Hampir selesai. Tadi yang paper which code, broad state of the art, itu akan ada banyak sekali. Ini yang computer visions banyak juga yang learning model itu juga banyak, misalnya ini ya transfer learning gitu ya. Nah, model-modelnya akan sangat banyak. Nah, misalnya EfficientNet itu bentuknya kayak apa, dan ya kalian harus belajar sendiri. Ini super banyak. Ini ResNet tadi, residual net, tapi ada ST-nya, ini pasti ada caranya yang berbeda dengan ResNet biasa. Ini ada split attention. Nah, ini pasti di dalamnya banyak proses perkalian, multiplication atau dot. Oke, kembali ke program. Ya, sudah selesai. Akurasi terakhir 99. Ini multiplications ya. Oke. Jadi yang beberapa contoh yang sudah ada. Ini 988. Ini branch pertama itu full dense layer. Kemudian yang kedua itu CNN layer. Nah, ini sekarang contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir, kita akan membuat dot
proses. Proses itu nanti di masing-masing output dari branch itu adalah matriks, ya. Matriks misalnya 2 dimensi. Nah, matriks 2 dimensi itu dikalikan secara dot. Berarti size-nya itu harus kompatibel. Tidak perlu sama tapi kompatibel. A kali B untuk matrik kali metrik ada rumusnya. Jadi A kalau dimensinya M kali N, maka si B itu dimensinya harus start dari N kali K misalnya. Nggak bisa B kali C, L kali S gitu. L-nya nggak sama dengan N. Nggak bisa. Jadi harus kompatibel. Nah, sekarang kita generate yang sedikit beda. Now make different branches, different 2 branches. The first branch is CNN. The second one is the different CNN branch, and combine their output using dot. Make sure that their output have compatible size atau compatible dimensions. Ini penting ini. Semoga dia mudeng. Kalau nggak mudeng, tanya ChatGPT. Terus copy paste ke sini. Oke. Nah, sekarang dense branch-nya ini kenapa masih dense branch? Oh, dia punya 3 branch sekarang. Saya pengennya 2 saja, tapi nggak apa-apa lah, dia 3 branch. Berarti ini branch untuk yang full dense. Terus ini CNN ada 2. Jadi branch 1 sama branch 2. Maksud hati saya cuma punya 2 CNN tanpa yang full dense, tapi tidak apa-apa, ini lebih kompleks. Jadi ini ada 3 branches. Oke, yang pertama adalah full dense dengan output 32, kemudian ini convolutions berakhir di 32 juga, 32 kali berapa ini? Terus yang terakhir juga 32. Terus merge dot. Ini yang mana? CNN 1 sama CNN 2 itu di merge. Kemudian apa? Outputnya ini 10 softmax ya. Terus create model inputsnya dari input dense, input CNN 1 dan 2, outputnya adalah output. Oke, ini lumayan ribet, tapi nggak jelas ininya apa, nggak jelas bagaimana menyamakan atau membuat reshaping. Saya kira pertanyaannya saya ubah aja. Now make different 2 branches. The first branch is CNN, the second one is different n branches.
Okay, do not use full then friends. Make sure that the output have compatible dimensions by using reshape. Okay. Let's see. Oke, berarti ini sudah langsung 2 ya. First brand CNN seperti ini. Nah, outputnya ini 16. Oke, fine. Terus yang kedua juga CNN, ketemunya 16. Ini langsung 16. Oke. Caranya bertanya gimana ya supaya yang ini nanti size-nya jadi kita pengen sebelum flatten ya. Jadi sebelum flattening. Oke. Mungkin pertanyaan saya ubah, combine their output. Oke. Before flattening, combine their output using dot by reshaping their size into compatible size. After that, flatten it and continue to classifications. Oke, semoga pertanyaannya lebih tajam. Kita lihat apa yang dia buat. Jadi dia punya CNN. Nah, sekarang dia belum flatten, jadi ini masih 2 dimensi dengan output CNN 1. Jadi ini konvolusi dari aslinya 28 kali 28 kali 1, terus ada output CNN 1. Ini masih 2 dimensi. Nah, sekarang yang kedua juga masih 2 dimensi. Nah, ini yang penting. Reshaping yang penting. Jadi output yang pertama itu di reshape, misalnya 5 kali 5 kali 6, 4. Kemudian yang berikutnya segini. Kemudian baru di dotkan. Why ini pakai multiply? Ini pasti salah ini. Ini reshapingnya boleh beda ya. Berapa kali berapa, pokoknya A kali B harus kompatibel. Ini oke, pertanyaan saya kurang keren. Saya ubah lagi.
using dot. Aku sudah pakai dot, not multiply. Don't use multiply. Do not use multiply. By receiving the size untuk conversion. Oke. Atau ini tidak usah, mungkin dia bingung. Let's try it again. Okay. Oh no, dia flattening lagi. Oke, dia receiving di sini 132 321 ini jelas karena dia sudah flatten ya, flattening ya. Mungkin kita harus bertanya ke ChatGPT ya. Pak, saya tanyakan ke ChatGPT. Oke, it's running. Oh, belum share ya. Okay. Give example. Oke. Ini jadinya. Ini untuk yang add sudah jadi. Terus untuk yang lain. Ini add, masih add ya. Subtractions is okay sama. Multiplication sudah jadi. Kita maunya yang dot. Jadi matrix multiplications. Contohnya adalah seperti ini. Jadi inputnya tadi, ini tadi 28 kali 28 ya. Terus ini yang brand 1 ini full connected, enggak apa-apa. Atau yang CNN enggak apa-apa. Terus di reshape. Reshape-nya ini 32 kali 8. Terus yang kedua di reshape juga 8 kali 16 nih. 32 kali 8. Kemudian yang ini 8 kali 16. Berarti kan hasil akhirnya 32 kali 16. Terus baru dikombine pakai dot. Nah, dotnya tadi akan ukurannya akan 32 kali berapa? 16. Nah, maksud hati seperti itu. Caranya bertanya, kita ulang aja. Oke, ChatGPT lebih bagus daripada yang ini ya. Kita coba bertanya. Now make different two branches. The branches. Okay. The first branch, the output of the first branch is 32 kali misalnya 8. And the second branch is 8 16. Nah, semoga
Semoga jalan. Oke, ini sama. I don't like this. Ini flattening. Kemudian ini juga flattening. Oke, pertanyaannya is okay. Dia di receive di sini ya. Jadi setelah flattening yang sebelumnya tidak perlu, kemudian diubah di sini. Ah, ini tidak pas dengan ChatGPT. Tadi ChatGPT lebih pinter. Jadi oke. Atau sama aja dia juga flattening ya. Kemudian reshape. Oke, tidak apa-apa. Kita sudah sama. Let's do it. Run it. Semoga tidak masalah. Oke, kita buang yang tidak diperlukan. Semoga jalan. Something wrong. Saya mungkin menghapus yang penting. Saya undo dulu. Receive sudah. Ini sebenarnya sudah sama. Ya. Yang ini aku buang. Ini harusnya tidak masalah. Kita run ulang. Masih ada something wrong with what receive must be unchanged. Oh ya, pasti salah ya. Salahnya gimana? Nah, ini kita kalikan 8 saja. Ini 8 kali 16. Incompatible di mana? Dot aksis 12. Outputnya saya start dari yang kecil aja. 32-nya 4 kali 8 gitu. Ini 8 kali 16 enggak apa-apa. Ini mestinya sama ya, 4 kali 8. Terus yang berikutnya 8 kali 16. Ini adalah 8 kali 16 dari
output CNN. Saya kira akan sama, tapi kenapa masih trouble? Kita run dulu. Salah 48 816 664 8 816. That is okay. What's wrong? Ada matching salah di sini, mungkin kebalik aksesnya. Coba start again. Your session crashes. Aduh, something wrong. Oke, bagus. After using all available RAMs. Oke. Berarti tadi size-nya kegedean ya. Baik. Berarti kita perlu sedikit mengurangi ini. Ini kelihatannya gede banget. Oke. Kalian bisa start sendiri, start pakai apa? Pakai ChatGPT, that's fine. ChatGPT mungkin lebih sederhana bentuk-bentuknya untuk melihat reshape-nya dan sebagainya, dan kemudian mengcombine dengan dot. Nah, punya saya tadi crash, nanti saya ulang lagi, sementara recordingnya saya stop, kemudian kalian coba membuat yang bagian dot atau semua bagian, terus nanti kalau yang dot sudah berfungsi dengan size yang kecil aja supaya tidak crash, terus coba share hasilnya ya. Oke, thank you.